Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Pada siang hari ini kita akan jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu pantai yang indah dan eksotis di Gunung Kidul, yaitu Pantai Wedi Ombo. Pantai Wedi Ombo berlokasi di Dusun Pendopo, Desa Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan jarak menuju Pantai Wedi Ombo dari titik 0 km Yogyakarta sekitar 72 km dan akan ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam 7 menit. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami ke Pantai Wedi Ombo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Teman-teman, saat ini kita sedang melintas di Jalan Panembahan Senopati. Kalau kita perhatikan di sisi kiri dan kanan jalan terdapat jalur pedestrian dan taman yang sudah tertata rapi dan indah, dimana sejak pertengahan tahun lalu sudah dilakukan revitalisasi jalur pedestrian dan selesai pada tanggal 20 Desember 2022 yang lalu. Kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ada Taman Pintar. Taman Pintar adalah wahana wisata yang memadukan tempat wisata, rekreasi, dan edukasi dalam satu lokasi. Taman Pintar dibangun pada tahun 90-an dan saat ini Taman Pintar terdapat 9 wahana, yaitu Science Theater, wahana bahari, zona perpustakaan, kampung kerajinan, gedung kotak, gedung oval, planetarium, playground, dan gedung PAUD. Bisa dikatakan bahwa Taman Pintar ini adalah wahana wisata yang membuat pintar karena memang sangat edukatif. Saat ini kita berada di Jalan Sultan Agung. Di depan kita ini ada jembatan yang namanya Jembatan Saidan. Nah, Jembatan Saidan merupakan jembatan dari Sungai Code, salah satu sungai yang membelah kota Yogyakarta. Dan kita masih terus berjalan ke arah timur mengikuti Jalan Sultan Agung, teman-teman. Nah, teman-teman, di depan kita, di sebelah kiri kita ini ada bangunan yang saat ini sudah direhab kembali, yaitu bekas gedung bioskop Permata, salah satu jajaran bioskop yang pertama kali yang ada di kota Jogja yang berdiri sejak tahun 1940-an, teman-teman. Saat ini kita masih berada di Jalan Sultan Agung. Di sebelah kiri kita ada Puro Pakualaman. Puro Pakualaman merupakan tempat tinggal atau istana dari Adipati Pakualam, yaitu KGPAA Pakualam yang ke-10, yang saat ini menjadi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang ketiga. Saat ini kita baru saja melintas di perempatan SGM. Saat ini kita berada di Jalan Kusuma Negara. Di sebelah kanan kita ini ada Gembira Loka Zoo atau kebun binatang Gembira Loka. Nah, Gembira Loka merupakan kebun binatang di kota Jogja, didirikan sejak tahun 1956 di lahan seluas kurang lebih 22 hektar. Didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, Gembira Loka juga berarti tempat bahagia. Selain ribuan koleksi satwa, Gembira Loka Zoo juga dilengkapi dengan berbagai macam wahana dan fasilitas, antara lain Museum Flora dan Fauna Gembira Loka, bird park, sepeda air, kolam tangkap, perahu engkol, mayang tirta, dan lain-lain, teman-teman. Dan saya kira tempat ini bisa dijadikan sebagai alternatif wisata keluarga terbaik ya di kota Jogja. Nah, teman-teman, di depan kita ini adalah perempatan Rejowinangun. Dari perempatan ini kita berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Wonosari. Saat ini kita berada di Jalan Wonosari. Di depan kita ini adalah perempatan Ring Road Ketandan. Dan saat ini kita berada di Desa Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dan kita akan terus berjalan ke arah timur teman-teman, mengikuti jalan Wonosari. Nah teman-teman, kita baru saja melintas pertigaan Piungan. Saat ini kita berada di Desa Sri Martani, Kapanewon Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah kalau kita perhatikan saat ini jalan sudah mulai menanjak, dan saat ini kita sudah mulai menaiki perbukitan selatan atau Bukit Patuk. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di lokasi perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita saat ini sedang ada penataan atau revitalisasi pintu gerbang SRS atau Satuan Ruang Strategis Kars Gunung Sewu. Meski sudah terlihat berbagai fasilitas yang sudah terbangun seperti toilet, jogging track, area parkir ataupun penanaman pohon, namun saat ini RTH atau ruang terbuka hijau pintu gerbang Gunung Kidul masih dalam proses pengerjaan. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini kita berada di Desa Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Wonosari, kilometer 36, tepatnya di Dusun Siono Tengah, Desa Logandeng, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita baru saja memasuki gapura Kota Wonosari, dan kita akan berjalan terus ke arah timur menuju pusat Kota Wonosari dan Kapanewon Semanu, teman-teman. Saat ini kita berada di Dusun Siono Wetan, Desa Logandeng, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kita perhatikan di depan kita ada tugu yang baru saja dibangun di bundaran Siono dengan ikon baru yaitu Tobong Gamping. Nah, ikon Tobong Gamping ini dipilih untuk menggantikan ikon patung pengendang karena ikon Tobong Gamping dianggap memiliki filosofi mata pencaharian utama masyarakat Gunung Kidul pada masa lalu. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Brigjen Katamso. Saat ini kita sudah memasuki pusat kota Wonosari. Di sebelah kiri kita adalah alun-alun Wonosari. Saat ini kita berada di Dusun Purbosari, Desa Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah kanan kita adalah Pasar Wonosari. Dari Pasar Wonosari kita terus berjalan ke arah timur menuju ke arah Semanu, teman-teman. Nah, setelah jembatan ini, untuk menuju ke objek wisata di daerah Gunung Kidul seperti Pantai Baron, Pantai Kukup, Krakal maupun Indrayanti bisa berbelok ke arah kanan, ke arah Jalan Baron, teman-teman. Namun kali ini kita akan lurus terus ke arah timur ya.
Teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan MGR Sugio Pranoto. Saat ini kita berada di Dusun Rejosari, Desa Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih berjalan terus ke arah timur, teman-teman, menuju ke arah Semanu. Nah teman-teman, saat ini kita sudah mulai memasuki Kapanewon Semanu. Di depan kita ini ada jembatan Jira. Saat ini kita berada di Dusun Pasar Munggi, Desa Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk menuju ke arah Pantai Wedi Ombo, di depan kita ini ada perempatan. Kita bisa berbelok ke arah kanan, teman-teman, melalui Pasar Munggi. Ataupun kita terus melalui perempatan Semanu yang ada di depan sana, kemudian baru berbelok ke arah kanan. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Raya Semanu Candirejo, tepatnya di Dusun Semanu Utara, Desa Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita akan ikuti jalan ini, Jalan Semanu Candirejo, ke arah selatan, teman-teman, untuk menuju ke arah Jepitu. Nah teman-teman, saat ini kita masih berjalan ke arah selatan untuk menuju arah Jepitu atau ke arah Pantai Wedi Ombo. Saat ini kita berada di Dusun Panggul Tengah, Desa Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita berada di Dusun Kasian, Desa Balong, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita lihat di depan kita ada proyek. Ini adalah proyek dari JJLS yang saat ini memang ada dua segmen yang belum tersambung ya teman-teman ya. Jadi segmen Purwodadi sampai Jeruk Udel Giri Subo memang belum tersambung dan saat ini masih dalam pengerjaan. Nah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki Desa Jepitu. Saat ini kita berada di Jalan Pantai Selatan Jawa, Desa Jepitu, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk menuju Pantai Wedi Ombo, di depan kita nanti ada pertigaan. Kita akan berbelok ke arah kanan, teman-teman. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah pos retribusi dari Pantai Wedi Ombo dan sekitarnya. Dan di sini ada beberapa pantai selain Pantai Wedi Ombo, antara lain Pantai Nampu, Pantai Watu Lawang, kemudian juga ada Pantai Jungwok. Nah untuk memasuki kawasan Pantai Wedi Ombo dan sekitarnya, biaya retribusinya adalah 5.000 per orang, teman-teman. Nah sebagai tambahan informasi teman-teman, bahwa jarak dari pos retribusi tadi sampai dengan Pantai Wedi Ombo yang ada di depan kita nanti adalah sekitar 4 km.
Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di pantai Wedi Ombo dan di depan kita ini adalah lokasi parkirnya. Nah perlu kami sampaikan teman-teman bahwa di sini untuk kendaraan besar seperti bus itu tidak bisa memasuki kawasan ini karena memang pertama terbatasnya jalan, jadi jalan masih sempit, kemudian juga tanjakan ataupun tikungan yang cukup tajam, dan sarana parkir yang menurut kami masih terbatas. Nah teman-teman, perlu kami sampaikan untuk menuju ke tepi pantai di Pantai Wedi Ombo, dari lokasi parkir ini kira-kira kita harus berjalan lagi sekitar 150 meteran, dan kemudian juga kita harus menuruni anak tangga yang lumayan tinggi ya teman-teman ya. Meski demikian, Pantai Wedi Ombo sendiri memiliki keunikan dan kelebihan dibanding pantai lainnya, antara lain hamparan pasir putih, ada spot surfing, ada spot snorkeling, keberadaan batuan vulkanik gunung api purba, dan salah satu spot sunset terbaik. Meski belum seramai pantai-pantai lainnya seperti Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sadranan, ataupun Indrayanti, dengan selesainya JJLS di tahun depan akan mempermudah akses menuju Pantai Wedi Ombo, dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke pantai ini teman-teman. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di tepi Pantai Wedi Ombo. Kalau kita perhatikan, Pantai Wedi Ombo sendiri merupakan pantai teluk bertebing terjal, kemudian berpasir putih dan tersusun oleh pasir vulkanis dan pasir organis. Nah teman-teman, nampak di kejauhan ini adalah pemandangan dari Pantai Nampu ya. Jadi ini lokasinya di sebelah barat dari Pantai Wedi Ombo teman-teman. Nah dari sini terlihat para wisatawan yang sedang bermain air ataupun yang sedang bersantai di bawah pohon waru di sepanjang Pantai Wedi Ombo ini teman-teman.
siang Mas. Selamat siang. Iya, maaf dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Saya Eko. Dengan Mas Eko ya? Ya. Mas Eko ini menyewakan snorkeling atau apa aja Mas? Saya di sini menyewakan snorkeling juga bisa. Iya. Snorkeling yang di pinggir sama yang di tengah. Kalau yang di tengah itu lebih ke free dive sebenarnya. Kalau snorkeling hanya di depan ini aja. Kalau untuk surfing juga bisa. Tapi kalau surfing kita sesuaikan sama ombak. Oh ini ya Mas ya, Ya, itu ya alat di surfingnya belakang ya? saya ini, Iya. Itu bisa surf lesson kalau di sini 1 jam 150. Itu untuk surfing ya? Ya, untuk surfing. Iya. 1 jamnya 150. Ya. Lalu perlengkapan atau apa itu safety-nya apa aja Mas? Itu kalau untuk surfing paket 1 jam itu udah komplit sama pemandu, sama file fotonya, durasi maksimal 1 jam. Tapi kalau pengen nambah untuk durasi yang lebih lama bisa juga. Untuk 90 menit 200.000, 2 jam 250.000. Jadi kalau untuk wisatawan seumpama datang ke Pantai Wedi Ombok terus ingin surfing tapi cuaca atau apa ombaknya nggak begitu bagus gitu, jadi bagaimana Mas solusinya? Ya, Biar untuk wisatawan. Kalau untuk surfing kita hanya mengandalkan kalau ombak pasang. Kalau ombak surut kita beralih ke snorkeling. Oh begitu. Kalau untuk paket snorkeling, yang di pinggir itu 50.000 per 1 jam juga. Ya. Kalau untuk yang di tengah itu paketnya 100.000 per 1 orang, minimal 5 orang. Tapi kalau untuk snorkeling yang di tengah itu kita kondisional. Kalau ombak yang bener-bener landai baru kita masuk. Tapi kalau ombak agak tinggi kita nggak berani masuk. Oh begitu ya. Karena alasan keamanan. Keamanan, iya. Lalu untuk snorkelingnya itu apa aja Mas yang didapat? 50.000 ya per jamnya? Untuk snorkeling ya sama peralatan standar untuk snorkeling, masker snorkel, pelampung, juga file foto. Kalau di Pantai Wedi Ombok ini kan banyak batuan-batuan itu ya yang kelihatannya kalau di pantai-pantai Gunung Kidul yang lainnya tuh kelihatannya nggak ada batu di pinggir pantai gitu ya? Ya, kenapa di Wedi Ombok itu unik? Karena di Wedi Ombok sendiri adalah kawah gunung api purba yang memang di depan sini itu dulunya adalah kawah gunung api, cuman tidak aktif. Jadi batuan yang di sini kenapa berbeda? Karena dia terbentuk dari lava beku, seperti yang di Ngelanggeran atau Gunung Ireng dan gunung-gunung api purba yang lain. Keunikan untuk di Pantai Wedi Ombok sendiri, khususnya di bulan-bulan seperti ini, bulan-bulan musim penghujan, itu karena Pantai Wedi Ombok menghadapnya ke barat, itu kita bisa melihat secara langsung sunset tanpa harus naik atau turun bukit. Jadi di depan pasir udah bisa menikmati sunset. Wow. Nah. Oke Mas Eko, semoga sukses selalu Mas Eko. Ya. Oke, makasih banyak Mas Eko. Selamat siang. Terima kasih. Selamat sore Bu, mohon maaf bisa mengganggu waktunya sebentar? Ya. Maaf, dengan Ibu siapa ini? Ya, dengan Bu Nani. Dengan Bu Nani ya? Ya. Wisatawan asal mana Ibu Nani? Dari Solo. Oh dari Solo, Ya. Jawa Tengah Ibu ya? Ya. Untuk Ibu Nani bisa tahu informasi dari mana Ibu Pantai Wedi Ombok? Karena Dari memang saudara. oh dari saudara ya? Ya. Karena memang letaknya kan agak jauh Ibu ya? Ya, saudara saya kan asli Praci. Tadi Oh, saya gitu, baru Ibu. arisan dari sana, ke pertemuan. Iya. Terus saya ke sini. Sekalian ini ya berlibur juga Ibu ya? Ya. Oke Ibu, semoga nanti perjalanan ke Solonya selalu selamat Ibu ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Nani. Nah, perlu kami sampaikan teman-teman bahwa Pantai Wedi Ombok ini merupakan pantai selatan Gunung Sewu
yang terdapat fenomena geologi yang sangat menarik. Biasanya jenis batuan di kawasan pantai selatan Gunung Sewu merupakan batuan karang dan gamping, tapi di pantai Wedi Ombok ini berbeda jenis batuannya. Batuan di kawasan pantai Wedi Ombok ini merupakan batuan gunung api yang terdiri atas batuan beku luar atau aliran lava dan breksi gunung api yang berasosiasi dengan batuan terobosan atau intrusi Gunung Batur. Gunung Batur lokasinya terletak di sebelah selatan pos retribusi yang tadi kita lewati teman-teman, dan seluruhnya berkomposisi andesit. Nah, aktivitas gunung api di Wedi Ombok ini terjadi pada masa Miosen tengah sekitar 5 hingga 23 juta tahun yang lampau, dan sumber lain menyatakan bahwa umur batuan dari gunung api purba diperkirakan berumur sekitar 40 juta tahun. Nah, gunung api purba Wedi Ombok sendiri menjadi spesial karena merupakan satu-satunya gunung api yang pernah aktif di kawasan pantai di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang mungkin datang ke pantai Wedi Ombok ini tidak membawa bekal makanan atau minuman, saya kira di kawasan ini cukup banyak warung atau lapak yang menjajakan kuliner dengan berbagai jenis makanan teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal memilih sesuai dengan selera masing-masing. Nah, yang nampak di depan kita ini adalah bangunan untuk pelatihan surfing teman-teman ya. Jadi Wedi Ombok Surf Lesson ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami dari siang sampai sore hari ini di pantai Wedi Ombok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.